इंसान नहीं हूं मैं। Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Di kesempatan kali ini kami akan membawakan alur cerita film India berbahasa Telugu yang disutradarai oleh Vivi Vinaya. Judulnya Intelligent. Sebuah film action komedi yang dirilis pada tahun 2018. Yang dibintangi oleh Saidaram Teja, Lavanya Tripathi, Nasar, kemudian Rahul Dev dan Vinod Kumar sebagai antagonis utama. Menceritakan tentang seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan perangkat lunak. Suatu ketika muncul masalah karena bosnya tiba-tiba dikabarkan mati bunuh diri. Kemudian perusahaannya juga sudah berpindah tangan. Oke, tanpa berlama-lama cus, mendingan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan suasana di sebuah sekolah. Anak ini bernama Dharma Teja. Dia adalah anak cerdas dan berprestasi. Adegan pindah ke hari pengambilan rapor. Bapak ini bernama Nanda Kishore. Beliau mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak. Dia adalah orang yang dermawan, memberikan pelayanan medis gratis dari yayasannya, mendirikan panti asuhan dan panti jompo, dan juga memberikan pendidikan gratis bagi anak yang berprestasi dan kurang mampu. Setelah memberikan sepatah dua patah kata, Kishore diminta untuk menyerahkan medali emas kepada Teja yang menjadi juara umum di sekolah. Kishore juga berjanji akan menanggung semua biaya pendidikan Teja sampai kemanapun dia ingin menuntut ilmu. Teja mempunyai cita-cita menjadi insinyur perangkat lunak agar dia bisa selalu berada di dekat Kishore. Karena ibunya pernah mengatakan bahwa kita harus berterima kasih kepada mereka yang telah membantu kita. मदद करे उसके साथ हरदम रहना चाहिए. Very good. Sorry guys. Sorry sir. Singkat cerita, Teja sekarang telah beranjak dewasa, dan dia bekerja di Vision Soft Solution, perusahaan milik Kishore. Dan ini adalah acara peluncuran aplikasi baru buatan mereka bernama Purman Service, sebuah aplikasi pelayanan bagi masyarakat miskin. Survei membuktikan masih banyak warga India yang meninggal karena kelaparan. Banyak orang yang ingin memberikan bantuan. Mereka pergi mengunjungi yayasan ataupun menyumbangkan uang mereka. Tapi seringkali uang tersebut disalahgunakan. Karena itulah mereka membuat aplikasi ini. Dengan aplikasi ini hanya menggunakan ujung jari, kalian bisa langsung memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ini semua sejalan dengan ambisi bos mereka yang ingin melihat India terbebas dari kemiskinan. Biasanya di balik orang-orang cerdas terdapat teman yang gila dan konyol. Salah satunya teman Teja ini. Dia bernama Rahul. Ceritanya Rahul sedang berada di toko HP. Lalu ada orang datang servis HP. Melihat orang-orang tersebut tampak bodoh dan kampungan, Rahul kesal kemudian membanting HP yang mereka bawa. Bukannya meminta maaf, dia malah memberikan saran kepada mereka untuk membawa HP, mobil serta bos mereka ke museum untuk dipajang, agar bisa ditonton oleh banyak orang. Alhasil dia pun pulang dalam keadaan babak belur. लाकर सिटी में नहीं म्यूजियम में रखना चाहिए ताकि आते। हाँ भाई, इसकी सर्विसिंग हो पाएगी क्या? अरे यार फिर उन लोगों ने मेरी धुलाई कर। Tak terima diperlakukan seperti itu, Rahul ingin balas dendam. Berhubung Teja memiliki sabuk hitam di karate, Rahul memaksa Teja untuk mengajar orang-orang tersebut. Awalnya Teja nggak mau, tapi karena terus dipaksa, akhirnya dia pun menurutinya. यही तेरी दोस्ती है बड़ा अपने आप को। हाँ, ये ईगो के चक्कर में ही लोग पीछे रह जाते। Teja dan keempat temannya pergi ke sana sambil memakai masker, kecuali Rahul. Setelah sedikit berbasa-basi, Teja langsung menghajar gangster kocak tersebut dengan mudah. तुमने मुफ्त में इसकी सर्विसिंग कर दी ना, इसीलिए हम आए तो घूमता है। ये फिजेट स्पिनर अच्छा आइडिया यार। हे, हे, मारना मत नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। अरे
Dan ini dia satu lagi teman Teja yang somplak, namanya Saptagiri. Giri ditangkap dan dibawa ke pengadilan karena fotonya yang viral saat memukul seekor anjing. Alhasil dia pun didenda sebesar Rp25.000. Rupanya orang yang memviralkan foto tersebut temannya sendiri, yaitu Teja. Giri berencana akan menembak seorang cewek, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya Teja pun turun tangan. Dia menyetop seorang perempuan yang sedang melintas dan langsung mengungkapkan isi hatinya. Wanita ini bernama Sandia. Teja langsung melancarkan rayuan gombalnya. Sandia terlihat sangat kesal karena dia dijadikan bahan percobaan oleh Teja dan teman-temannya. आकर मेरी तरफ कर दिया, How dare you, rascal? किसी भी राह चलती प्रपोज करना चाहता है तो उसे डेमो देने के लिए मैंने आप ये ट्रायल था, रियल नहीं। चल। Adegan pindah ke Mumbai di mana ada orang yang ingin menguasai perusahaan milik Kishore. Mereka telah mencoba untuk membeli perusahaan tersebut, tapi Kishore tidak mau melepasnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk memakai jasa dari Vicky Bai. Vicky Bai ini adalah mafia yang telah terbukti bisa menyelesaikan berbagai macam masalah dengan membuat masalah. Singkat cerita, mereka tiba di tempat Vicky Bai. Vicky Bai sendiri jarang berada di India. Semua bisnisnya di India diurus oleh saudara kandungnya Patel. Rupanya alasan mereka ingin mengambil alih perusahaan Kishore karena di perusahaan Kishore memiliki skema seperti pegawai di pemerintahan yang memberikan dana pensiunan bagi setiap karyawannya. Dan juga menjamin pekerjaan buat setiap anak mereka yang telah pensiun. Karena itu, karyawan di perusahaan mereka sekarang menuntut hal yang sama seperti di perusahaan Kishore. Ditambah tekanan dari pemerintah negara bagian yang memaksa mereka untuk menerapkan aturan yang dipakai oleh Kishore. Jika mereka berhasil mendapatkan perusahaan Kishore, mereka bisa dengan mudah merubah peraturan yang menurut mereka sangat merugikan. फिकर मत करो, उस कंपनी को भी हम अपना बना लेंगे. Kembali ke Teja dan temannya yang sedang berada di mall. Rupanya gangster abal-abal yang dihajar Teja kemarin sekarang mengikuti kemanapun Rahul pergi. Mereka berencana untuk balas dendam ke teman-teman Rahul. Teja pun mempunyai ide. Dia menyuruh Rahul sok kenal sok dekat kepada 4 orang pria yang sedang berada di lantai bawah. Sesuai perkiraan Teja, mereka akhirnya terpancing. Tapi apes, 4 orang yang ingin mereka hajar itu ialah polisi yang sedang menyamar. Akhirnya mereka kembali babak belur. भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तू अभी बंजारा हिल्स में जल्दी से मास्क पहन लो. क्यों बे सिविल ड्रेस में रहने वाले पुलिस वालों को मारेगा? Di lantai atas, Teja yang sedang menemani Giri membelikan hadiah untuk ceweknya bertemu lagi dengan Sandia. Mereka kembali ribut ketika Teja meminta bantuan Sandia untuk mencoba baju yang dipilih oleh Giri. Tapi mereka juga apes. Kebetulan ada polisi yang sedang patroli. Alhasil mereka berdua pun ditangkap. बेटा मैं करता हूँ ना ट्राई. सर आपके साइज की नहीं। Dan sekarang mereka satu mobil dengan geng somplak tadi. Rupanya mereka tidak langsung dibawa ke kantor polisi. Inspektur membawa orang-orang yang biasa membuat gaduh itu ke rumahnya lalu memberikan hukuman kepada mereka. Melihat hal itu, Teja mendukung aksi yang dilakukan oleh inspektur. Lalu dia mempostingnya ke Facebook. Tak menunggu waktu lama, inspektur langsung mendapatkan telepon dari komisaris dan dia mendapatkan promosi jabatan. Teja ingin minta maaf ke Sandia, lalu minta tolong ke inspektur. Sandia masih marah, dia tidak mau mendengarkan alasan apapun dari Teja. Tiba-tiba Giri merebut HP inspektur, lalu dia memaki-maki Sandia. Rupanya Sandia ini adalah anak bos mereka sendiri. ए, कौन बात कर रहा है? तू जो भी है मुझे क्या करना है? मेरा दोस्त जो है ना वो मैं कौन हूँ ये जानते नहीं हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो. बेटी तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अब 1 minute. Adegan pindah ke sebuah acara kontes musik yang diselenggarakan oleh Kishore. Teja pun kaget melihat Sandia yang datang bersama bosnya. Ini putri saya Sandia, baru pulang dari Amerika. Dia yang akan menjadi bos kalian berikutnya, kata Kishore. Teja pun hanya bisa nyengir sambil meminta maaf. Sandia masih kesal dengan orang yang telah memaki-makinya di telepon. Sandia ingin bertemu dengannya sekarang. अच्छा एम्प्लॉय को माफ करना चाहिए, इससे आपकी शोभा। वो चाहिए. फंक्शन खत्म होने से Sekarang Giri sujud-sujud minta maaf sambil mengelus-ngelus kaki Sandia. Dia mengaku keceplosan dan memohon agar Sandia tidak memecatnya. Akhirnya Sandia memaafkan mereka.
ऐसा नहीं बोलते बेटा। हमें माफ कर दिए छोड़ो मैडम, मुझे। प्लीज मैडम। अरे ये लेक्चर। Singkat cerita, Patel datang menemui Kishore. Dia mengintimidasi Kishore agar mau melepaskan perusahaan miliknya. Dia memberikan waktu 10 hari untuk Kishore mengosongkan perusahaan tersebut. Melihat begitu besar masalah yang ada di hadapannya, Kishore minta bantuan kepada Menteri Dalam Negeri negara bagian. Tapi apa yang dia dapatkan di sana? Si menteri malah menyarankan agar Kishore menuruti permintaan dari para mafia. Harta tidak lebih berharga daripada nyawa, kata menteri. Sungguh-sungguh mencurigakan. प्रॉपर्टी की कीमत है क्या? मेरी बात सुनिए। Video rekaman saat Patel mengancam Kishore menjadi viral. Orang-orang sangat prihatin atas kejadian tersebut, dan mereka juga ingin melihat apakah polisi berani bertindak. Tak menunggu waktu lama, stasiun TV yang memberitakan itu langsung diacak-acak para mafia. Pihak TV pun hanya bisa minta maaf. Mereka mengaku mendapatkan video itu dari Facebook Teja, kemudian menyiarkannya di TV. Di sisi lain, Kishore memuji aksi yang dilakukan Teja. Kishore memperingati Teja untuk lebih berhati-hati, karena orang-orang yang mereka hadapi sekarang sangat berbahaya. Kishore sendiri banyak mendapatkan ancaman lewat telepon, dan dia berencana untuk pergi ke Delhi meminta bantuan kepada Menteri Pusat. Apa yang dikatakan Kishore sebelumnya sekarang terbukti. Di jalan, Teja dihajar oleh para mafia. Teja hanya bisa meminta maaf atas video tersebut, karena jika dia mencoba melawan, Teja takut akan terjadi hal buruk kepada bosnya. Dan ketika Teja dirawat di rumah sakit, datang berita duka bahwa Kishore meninggal karena bunuh diri. Perusahaannya sekarang juga sudah pindah tangan ke Vicky Bai. Teja dan temannya pun langsung bergegas ke acara pemakaman. Teja merasakan ada hal yang ganjil. Kishore bukanlah pengecut yang mau melakukan bunuh diri. Teja akan mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi dan berjanji akan membalaskan kematian Kishore. जरूर हुआ है और मैं उसका पता लगाने उनसे छीन ली है कुछ तो जरूर हुआ है। Setelah selesai acara pemakaman, Teja datang menyerang Vicky Bai, lalu membantai mereka semua. Patel memohon agar dia tidak dibunuh, kemudian menceritakan semuanya kepada Teja. Setelah itu, Teja langsung menancapkan besi ke kepala Patel. नहीं हूं मैं। Kemudian masuk telepon dari Vicky. Teja mengatakan kalau dia telah menghabisi saudara dan semua anak buah Vicky, dan dia juga mengancam akan membunuh Vicky jika dia berani menginjakan kaki di India. Saya adalah Dharma Bai. dharmabai.com, ungkap Teja. dharmabhai.com। Berhubung si Vicky ini tidak banyak orang yang tahu bagaimana bentuknya, Teja membuat karakter Dharma Bai untuk memancing Vicky kembali ke India, dan juga untuk membantu masyarakat. Teja menyuruh temannya untuk mencatat semua nama yang ada di kontak handphone milik Patel, mulai dari MLA, anggota parlemen, menteri, kontraktor, dan lain sebagainya. Kemudian reta semua akun milik mereka yang asli ataupun yang palsu. Ambil semua uangnya, kemudian pindahkan semua dana tersebut ke aplikasi orang miskin atas nama Dharma Bai. Setiap orang miskin di India harus mendapatkan uang. Saya sudah muak dengan politisi-politisi seperti mereka, kata Teja. इतना सारा पैसा कैसे हो सके यार? वरना जिनके अकाउंट हैक किए उन्हें मैसेज करो। कुछ लोगों Dalam sekejap, para politisi-politisi tersebut langsung jatuh miskin. Tak hanya uang, Dharma Bai juga menyuruh mereka turun ke jalan untuk membantu masyarakat. Sekarang para politisi dan stafnya ikut membantu masyarakat membangun jalan. Orang yang dipayungin ini nggak mau ambil pusing. Dia ikut bekerja dengan senang hati. Kemarahan, kecemburuan, ego, dan kebencian hanya ada di saat kita kaya. Setelah kita kehilangan semuanya, kita semua sama.
Bukankah kita dulu lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, katanya. Di atas langit, di bawah bumi, dan Dharma Bai meretas semua jaringan. Tak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain mengikuti keinginan dari Dharma Bai, kata dia. Anjay, kalau dengerin politisi ngomong kayaknya gimana gitu ya. Tapi nggak tahu kita apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka. सा ईगो ईर्ष्या हट ये Rupanya orang-orang yang ikut mendanai mereka berpolitik juga ikut disikat oleh Dharma Bai. फोन आया था मुझे, वो कह रहा था गरीब स्टूडेंट्स को फ्री सीट्स। अब तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस तरह रोने से Adegan pindah ke Vicky yang datang ke kantor polisi untuk mencari info tentang Dharma Bai. Selain Sandia dan istri teman Kisore, ada satu anak yang mengucapkan selamat ke Dharma Bai di Facebook. Anak buahnya pun langsung mendatangi bocah tersebut. Sesampainya di sana, bocah tersebut mengaku tidak pernah sama sekali melihat Dharma Bai, tapi mereka memaksanya. Lalu tiba-tiba datang Teja. Teja mengatakan Dharma Bai ingin bicara. Orang yang berbicara di telepon tersebut si Giri, teman Teja. Dia menyuruh orang-orang tersebut datang ke suatu tempat jika ingin bertemu dengan Dharma Bai. Teja juga ikut dengan mereka. Dia beralasan ingin sekali menonton mereka membunuh Dharma Bai. भाई आप धर्मा भाई को मार देंगे? Sesampainya di sana, Giri langsung menutup semua pintu. Lalu pertunjukan pun dimulai. Teja langsung menghajar mereka semua. समझ गया? भाई अंधेरा जब तक धर्मा भाई आते हैं हम एक छोटा सा गेम खेल छोड़ दूंगा जिंदगी में कोई भाई मुझे छोड़ दो भाई। वो कभी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। Di sisi lain, anak buah Vicky juga datang ke tempat Sandia. Tapi belum sempat bertemu dengan Sandia, mereka mendapatkan WA bahwa teman-temannya sudah tewas. Tak mau mengambil resiko, mereka langsung putar balik. Rupanya di dekat mereka sudah ada Sandia. Sandia mengajak mereka ke dalam buat ngopi-ngopi. Karena takut, mereka langsung pamit. Tampang serem, badan gede, nyali kecil. पिताजी गुजर गए हैं ना, तो हालचाल पूछने आए थे। अब आपसे मुलाकात अभी निकलते हैं। नमस्ते नमस्ते। Setibanya di markas, Vicky dan yang lainnya terlihat letih, lesu, lelah, kayak orang belum makan 3 hari 3 malam. Rupanya rekening bank, kartu kredit, debit, pokoknya segala macam yang berbau uang telah diretas oleh Dharma Bai. Sekarang Vicky meminta bantuan ke para peretas yang langsung dikirim dari Delhi. Teja yang mengetahui hal tersebut langsung membuat strategi pengalihan untuk mengulur waktu. Mereka membuat sebuah avatar dengan cara menggabungkan beberapa karakter hewan. Dari macan yang lapar, singa, rubah, dan King Kong. Dan inilah hasilnya. जिसमें कोई शेर किसी पर उछल Mereka yakin tidak ada orang yang mirip dengan avatar tersebut. Sementara orang-orang Vicky sibuk mencari orang yang mirip dengan avatar itu, Teja mencari cara untuk mengambil kembali perusahaan Kisore. Rupanya dulu Kisore pernah menyuruh Teja untuk menjaga seorang anak perempuan bisu yang telah dibuang oleh orang tuanya, namanya Nandini. Dia dibesarkan Kisore di panti asuhan miliknya, dan sekarang dia sedang terbaring di rumah sakit. Sepertinya Nandini ada kaitannya dengan kematian Kisore. Adegan pindah ke anak buah Vicky. Mereka melihat orang yang mirip dengan gambar yang dipakai oleh Dharma Bai. Dia pun langsung dibawa ke tempat Vicky. Sesampainya di sana, pria tua itu malah berceloteh panjang lebar. Nggak nyambung sama sekali dengan pertanyaan yang diajukan oleh Vicky. Vicky kesal dan hampir menembaknya. Rupanya pria tua itu bernama Dharma Raju, bekerja sebagai petugas kebersihan. तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी मार डालो साले को। सर लोग उसे ट्रेस करने लगे, उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट। Dharma Bai menggunakan ID milik Patel saudara Vicky dan ID para anak buahnya yang sudah tewas.
Beberapa saat sebelumnya, Darmabai juga menggunakan ID milik Akaska. Akas adalah anak menteri dalam negeri. Menurut analisa mereka, Akas akan menjadi incaran Darmabai selanjutnya. Sekarang dia sedang berada dalam penerbangan menuju India. अंदाजे से वो आकाश को भी जल्दी मार ए, फोन लगा मेरे बेटे ने क्या किया है जो वो उसको मार। Polisi ini bernama Rao. Dia yang akan pergi menjemput Akas ke bandara. Setibanya di bandara, polisi menggeledah semua barang bawaan penumpang. Di saat pesawat yang ditumpangi Akas hendak mendarat, Rahul mengganggunya dengan drone. Demi keselamatan penumpang, pihak bandara langsung mengalihkan pesawat itu mendarat di bandara Begumpet. Adegan pindah ke bandara Begumpet. Polisi ini bernama Mohanty. Dia yang akan mengamankan anak si menteri di sana. Tak lama kemudian, pesawat pun mendarat. Menteri langsung memberitahu anaknya kalau dia berada dalam bahaya. Dia menyuruh Akas pulang dengan menggunakan kendaraan polisi. Tapi Teja selalu berada satu langkah di depan mereka. Teja menyamar sebagai polisi kemudian langsung menculik Akas. I'm Akash. या आपकी कार उस तरफ। Kemudian Teja menelpon. Teja menyuruh mereka untuk segera menyediakan snake. Lalu si menteri langsung menyuruh anak buahnya untuk membelikan makanan ringan. Saya bilang snake, bukan snack cemilan, kata Teja. Dan juga nih si menteri, orang minta ular dikiranya makanan. मतलब सांप? सांप? क्या सांप? Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan ular dari kebun binatang. Ular itu dibawa pakai helikopter remote oleh Rahul. Mohanty sudah memasangkan GPS di ular-ular tadi. Sekarang dia bisa dengan mudah mengikutinya. Teja menyekap Akas di sebuah rumah mewah dekat danau. Sekarang Mohanty sudah sampai di sana. Tiba-tiba Rao menghalanginya. Saya tidak akan membiarkan Anda masuk. Anak menteri harus mati, kata Rao. Rao langsung menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi kepada Mohanty. Rupanya, Vicky Bai ini ialah antek-antek si menteri. Waktu itu, menteri dan para mafia membunuh anak asuh Kisore. Kisore yang baru saja tiba di sana mendapati 5 orang anaknya telah meninggal. Dan Nandini sedang berada di kamar dengan anak si menteri. Tak ingin ada lagi jatuh korban jiwa, akhirnya Kisore melepaskan perusahaannya. वो लड़की बोल भी नहीं सकती। Di kamar, Nandini diperkosa oleh Akas. Di saat Kisore ingin bawa Nandini ke rumah sakit, dia langsung dicekik oleh Akas. Dia pun langsung tewas seketika. मर गई का? Rao yang tadinya juga disuruh menteri datang ke sana baru saja tiba. Rao mencoba mengingatkan si menteri, tapi menteri malah mengancam akan menghabisi keluarga Rao. Mau tidak mau, Rao terpaksa mengikuti perintah si menteri. Mereka memanipulasi kematian Kisore. Kisore dituduh membunuh anak-anak tersebut kemudian bunuh diri. Mereka semua mengira kalau Nandini sudah meninggal. Tapi di saat Rao membawanya ke rumah sakit, Nandini masih dalam keadaan bernafas. Dan dia memberitahukannya ke Teja. Meski demikian, Mohanty tetap akan menangkap Darmabai. Biarlah pengadilan yang memutuskan semuanya, kata Mohanty. Besok di pengadilan sekaligus bawa Nandini. Agar semuanya bisa terungkap, ungkap Mohanty. Akhirnya Darmabai alias Teja berhasil ditangkap. चिल्ला, जोर से चिल्ला। छोड़ दो खोल के रख दूंगा, प्लीज। यहाँ मेरे सामने नहीं, कोर्ट में। Singkat cerita, malam pun tiba. Adegan pindah ke Rao yang sedang dikejar-kejar anak buah Vicky. Dia berhasil kabur kemudian meminta bantuan kepada Mohanty. Ya, flashback lagi deh. Beberapa saat sebelumnya, orang tua Teja, Sandia dan 3 teman Teja disekap menteri dan Vicky. Mereka mencari info tentang keberadaan Nandini. Karena Vicky mengancam akan membunuh satu persatu dari mereka, dengan sangat terpaksa, Rao memberitahukan tempat di mana Nandini sekarang. Lalu menteri menyuruh Vicky ke penjara untuk menghabisi Teja. Kemudian Akas pergi ke rumah sakit untuk membunuh Nandini. Di saat Rao mau dibunuh oleh menteri, dia berhasil kabur. बंद कर दो। चलो यहाँ से चलो। Adegan pindah ke Vicky yang hendak menghabisi Teja di penjara. Rupanya Teja sudah tidak ada di sana. Si Vicky malah bertemu lagi dengan aki-aki tempo hari. Dia pun kembali ke markas.
तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कहा तूने? वो जेल में नहीं. Tak lama kemudian datang mobil yang membawa Akas dalam keadaan sekarat. Rupanya di rumah sakit, di saat Akas hendak membunuh Nandini, Teja langsung menyuntikkan racun ke Akas. Dan penawarnya hanya dimiliki oleh Teja. Dalam waktu 30 menit, jika dia tidak diberikan penawarnya, si Akas akan tewas. Teja akan memberikan penawarnya jika Vicky mau menandatangani surat penyerahan kembali perusahaan milik Kisore. Tapi Vicky menolak. Dia tidak terima Teja telah membunuh adiknya. Dan sekarang Vicky mengancam akan membunuh orang tua Teja jika dia tidak memberikan penawar racun tersebut. Dengan cepat, Teja merebut pistol milik Vicky, kemudian langsung menembak anak buah Vicky. Lalu mereka langsung baku hantam. भाई देख जरा कैसे मार रहा है अपने विक्की भाई को. आपका बेटा धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है सर. Agar Vicky mau menandatangani surat itu, menteri membohonginya. Menteri mengatakan bahwa Patil masih hidup dan sekarang dia sedang sembunyikan menteri di suatu tempat. Vicky pun setuju. Setelah ditandatangani, Teja langsung menembaknya. Udah, sekarang selamatkan anak saya, ungkap si menteri. Oh, ntar dulu bos, kalau nggak diberi izin Nandini, dia nggak bakalan selamat, kata Teja. Tak lama kemudian datang Nandini bersama Rao dan Mohanty. Sementri memohon ke Nandini agar anaknya segera diselamatkan. Dia bahkan mengatakan akan menikahkan Nandini dengan putranya. Dengan bahasa isyarat, Nandini memberikan jawaban. Dikira menteri, Nandini setuju untuk menyelamatkan Akas. Tapi bukan itu maksud Nandini, kata Teja. Jika setiap pemerkosa diampuni lewat pernikahan, ini akan menjadi aib buat kita. Dia memintaku untuk membunuh कुछ भी नहीं कहा. को मार दो. तुम लोगों ने भी बात करने के बहाने बुलाकर. बेटा, तुझे माफ करने के लिए कहा और तूने. Teja juga menghabisi si menteri. Karena jika politisi seperti dia dibiarkan hidup, hanya akan membuat banyak orang sengsara. Kemudian Mohanty akan memanipulasi kematian mereka. Dia menyuruh ajudan si menteri bersaksi di pengadilan bahwa menteri, putranya, dan Vicky Bai saling bunuh-bunuhan karena sengketa properti. Lalu film pun selesai. भाई को जिंदा रखना. ऐसा ही करूं. Buat yang belum pernah nonton, jangan lupa nonton filmnya ya, judulnya Intelligent. Filmnya lumayan menghibur, ceritanya kekinian, dan dibalut sedikit komedi. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya, mudah-mudahan bisa menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.